Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya Harimau, 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 harimau Melaya. di sebuah tempat nongki mie ayam, tempat mabar para gamer analog yang tidak pernah berkata kasar, terdapat seorang ayang gua yang baru aja mau OTW ngampus bukan untuk menjadi ayam kampus seperti kalian, melainkan menuntut ilmu setinggi-tingginya agar ketika udah wisuda bisa langsung nyalon. Enggak. Kalau yang nyalon itu kan kebanyakan backgroundnya dari tukang demo sewaktu di kampus. Cuaks. Tak berselang lama, terjadilah penangkapan pemain judi slot oleh seorang ladusing. Ya elah, bukannya blokir atau nangkep pencipta situs, malah nangkep pengguna. Sehingga membuat Bapak Karin ingat dengan Pandu, anaknya satunya lagi yang udah beberapa hari tinggal di rumah temannya dengan alasan membuat bisnis. Katanya mau membangun bisnis bersama teman-temannya. Anjas, curiga gua ini anak si bapak temen Mark Zuckerberg sedang membuat Facebook di kos-kosan temennya. Tapi ternyata dugaan gue salah karena di tempat Pandu ia sedang menggelar acara mabar kakek Zeus aka judi online yang penggunanya rata-rata SDM rendah karena udah tahu nggak bisa kaya dari main gituan. Masih aja ngarep kaya anjing fucek kata gue teh. Gantung diri aja kalian anjing, kagak guna banget hidup. Lu kira nyari uang segampang mencet-mencet layar HP? Gua bisa beli HP baru cuma gara-gara judol doang. Ini dia salah satu testimoni dari admin judol yang berusaha menghasut masa depan anak muda menjadi suram. Kalian semua jangan tergoda hal ginian ya, mending ngarit. Selain kata-kata tadi, nah ini nih paling familiar. Makin banyak lu masukin modal lu, makin gede juga kesempatan lu menang. Pola pikir orang goblok. Udah capek-capek para podcaster ngundang admin judol kalau judol itu bisa diakalin sama adminnya. Penggunanya malah tetap fokus main. Di sana Pandu pun makin panas ketika melihat temannya berhasil check out Scoopy ember dari hasil main slot. Yang kata temannya ia berhasil beli Scoopy hanya bermodalkan main judol dengan modal seharga mobil Avanza. Goblok emang rata-rata pemainnya. Nah malam harinya karena saldo tipis, Pandu terpaksa tidur di teras rumah sambil menunggu Willy Salim datang untuk bagi-bagi giveaway. Tapi bukannya dibangunkan oleh Willy Sublim, yang bangunin adalah bapaknya sendiri bernama Michael yang menanyakan keadaan anaknya setelah berminggu-minggu hilang takutnya malah ngespon di Kamboja dan melakukan spam judol di kolom komentar YouTube gua. Fucek kata gue teh. Lalu sekalian cerita kalau kemarin ada babang-babang yang ketangkep setelah baru aja daftar kakek Zeus. Belum pernah melakukan deposit, malah staycation di dalam sel. Keesokan harinya ternyata meskipun penjudi slot handal, ternyata Pandu memiliki seorang woman yang speknya luar biasa ekstrim bernama Nina. Dan kedatangannya ke sana untuk minta uang perhiasan yang udah Pandu jual pakai deposit kakek Zeus. Namun karena belum balik modal yang ada minus, terpaksa ia mengusir Nina dari sana hingga berhasil balik modal yang entah butuh berapa unit Avanza untuk deposit agar uang perhiasan itu bisa kembali. Modal 2 Avanza berhasil balik modal perhiasan seharga 10 juta. Penggunanya menyebut dengan kata jackpot. Goblok kali anjing. Nah dengan kegalauan level akutnya, Pandu pun menggalau di depan bapaknya dengan alasan tadi pacarnya datang pengen minjem uang, tapi akibat Pandu pengangguran tentunya Pandu kagak bisa ngasih minjem, makanya kerja blok. Namun tiba-tiba keluarlah Karin yang meminta beli motor agar saat OTW ke kampus kagak menggunakan kaki lagi, sehingga bapaknya langsung mengiyakannya sampai membuat Pandu jadi memiliki inisiatif untuk ngemaling. Berarti bapak lagi banyak duit nih. Ya elah, kalau mau duit cepet tinggal pinjol aja bang, biar makin menyala itu beban hidup. Kali itu kebetulan Pandu kebelet boker dan bisa-bisanya meninggalkan HP-nya di luar, buset dah. Untung tinggal di Nganjuk yang aman, kalau di Gotham City lokalan pecinta besi besi lalu lintas saja hilang. Alhasil saat Karin keluar, ia pun melihat HP Pandu nganggur. Dan saat ngecek siapa tahu ada situs terlarang seperti Triple X, ketika matanya dibuat bagong karena adiknya begitu banyak memiliki aplikasi judi online. Loh ini kan aplikasi judi online. Kok banyak banget di HP Pandu? Buset, baru tahu gua aplikasi judol bisa diinstal. Namun baru aja ingin memberikan tutur adiknya, si Karin malah OTW ngampus yang kebetulan sedang mencari dosen pembimbing yang suka hilang-hilangan seperti Avatar. Karena Pandu udah kere dan ia ingat kata-kata bapaknya yang ingin membelikan Karin motor, seketika ia pun datang ke pangkalan bapaknya jualan mie ayam dan bersiap menggunakan skin Hayabusanya yang baru download data 5%. Modal buff doang.
Kala itu Pandu pun langsung menggasak laci penyimpanan harta bapaknya. Mau ngapain kamu, Dan meskipun udah keciduk, ia berhasil kabur dari sana karena kebetulan minion yang mengejarnya adalah minion yang buta map. Nah, dari hasil uang itu, kini Pandu bisa mentraktir teman-temannya Tahiti dicampur ciki-cikian yang bisa menemani temannya main kakek Zeus sampai rungkat parah lalu berakhir beli tari tambang 2 meter. Bundir. Wih, ini sih makanannya mantep bro, cuman beracun gak nih? Beginilah guys, ketika teman kalian kebanyakan nonton Kopi Cyanida, karena dikira akan ngemaling akun VVIP judol temannya, kini Pandu memamerkan akun kelas berat miliknya yang udah melakukan depo sarga motor iRock, motor Scoopy temannya minggir dulu, yang kemudian akhirnya mereka bisa melakukan mabar bareng. A few moments later. Gimana sih? Baru juga masang gue baru langsung kalah kayak gini, gimana ceritanya coba? Nggak apa-apa bang, depo lagi, entar menang itu sekali lagi depo bang, depo. Sesat. Buat kalian member judol, momen inikah yang kalian rasakan tapi tidak kapok-kapok? Goblok. Di sana rupanya para barudak temannya menyuruh Pandu untuk depo lagi karena ia yakin setelah ini kakek Zeus akan mengeluarkan petirnya. Gue dapet feeling, lo main lagi, 2 putaran lagi, lo pasti menang. Prinsip hidup member judol ya gini cuy, sekali rungkat depo lagi berharap bisa nutupin kerungkatannya. Di malam harinya pulangnya Karin dari ngampus. Rumi, Bapak minta maaf, uang buat nambahin beli motor kamu dimaling orang. Ia pun langsung dibuat bagong karena kini ia udah tak akan bisa menunggangi motor ember impiannya, tapi aduh. Alhamdulillah kan aku juga masih ada tabungan sekitar 7 jutaan, jadi insya Allah cukup. Tapi berita ini malah membuat Pandu full senyum karena akhirnya ada modal pakai depo lagi. Malam itu juga saat Karin membuka laci tabungannya, seluruh uangnya ternyata udah ambles. Buset dah, lu umur berapa sih kagak tahu apa itu bank atau koperasi? Sementara ketika ditanya ke Pandu, ia malah santuy-santuy seakan-akan kagak peduli, sampai membuat Michael mulai curiga dengan Pandu karena setiap orang di rumah ini berkata punya uang, maka uang itu seketika langsung hilang. Lagian kok aneh, uang dalam rumah bisa hilang. Kan udah aku maling ya? Ya enggak lah bang, jangankan uang dalam rumah, uang pakai anggaran aja bisa tiba-tiba seret karena diambil seperempatnya oleh para oknum. Cuaks. Nah, dengan uang itu kini Pandu OTW markasnya dan berhasil mendapatkan JP setelah beribu-ribu kali depo dengan modal yang berjuta-juta. Dan meskipun penghasilannya dari JP cuma 10 juta, karena jika dibandingkan dengan modalnya, modal satu mobil Agia berhasil JP 10 juta. Kurang gacor apalagi hidup ini melihat penampakan ketololan SDM rendah. Setelah berhasil gacor, besoknya si Pandu udah keciduk oleh teman Karin melihatnya sedang shopping bersama pacarnya. Alhasil teman Karin bernama Riko langsung mencebukkan Pandu ke Karin sampai keluarlah tuduhan-tuduhan seputar judi online. Jangan-jangan apa adik kamu nyelot? Bahkan saat Karin cerita uangnya dan bapaknya hilang, kini akhirnya mereka tahu siapa yang ngemaling setelah tahu kalau Pandu adalah seorang member kakek Zeus yang jika rungkat parah selalu ujung-ujungnya menggantung diri. Menggantung di pintu kamar sendiri, dikasih jadi manusia malah pengen jadi anger jemuran. Di sisi lain, Pandu pun pulang sehabis asik foya-foya dengan ayangnya. Namun saat pelanggan bapaknya datang dan berhasil melihat wajah Pandu, ia pun jadi ingat siapa yang ngemaling uang Michael di laci ketika berjualan. Dan meskipun hal itu kagak dipercaya oleh Michael, dia udah ngambil uang bapak di laci kemarin, Pak. Nggak mungkin lah, Pak. Karena bagi Michael prinsipnya kagak ada anak yang mau ngemaling uang orang tuanya. Buset, ini Michael tinggal di mana dah? Belum pernahkah lihat orang tawuran beli celurit pakai uang ortu? Temen gua noh yang sekarang udah ditanam. Di tempat Pandu setelah kabur dari rumah karena takut keciduk pelanggan bapaknya, kini ia malah berngamuk ria di dalam markas penjudolannya. 1 minggu aku nggak dapat apa-apa sama sekali. Aku cuma keluar uang. Hanya akibat ia gagal JP selama 1 minggu dan kebanyakan rungkatnya doang, alhasil terpaksa kini Pandu mengeluarkan tutorialnya yang dibisikkan di kuping ayangnya, bahkan kameramen beserta sutradara pun kagak tahu rencananya. Di hari itu juga Pandu datang memberikan bapaknya surprise berupa baju untuk dipakai lebaran. Namun tiba-tiba datanglah si ayang Pandu yang pura-pura minjem uang 20 juta ke Pandu agar emaknya bisa diselamatkan dari penderitaan nyawa. Tapi karena Pandu kagak punya uang, Michael pun langsung mengajukan diri untuk memberikan pinjaman meskipun uangnya hasil dari scan KTP berpinjau ria kemudian.
Dimana ketika malam harinya si Michael datang ke rumah juragan kampung sana untuk minjam uang, tapi saat mau pulang ngesponlah Karin yang baru aja mau pulang dari dugem bersama temannya karena gue pacarnya, jadi nggak mungkin itu pacar Karin, anjas. Yang kala itu mencepukan Pandu kalau mungkin itu semua akan dipakai judol, namun sayangnya si Michael malah kagak percaya yang ada lebih peduli Pandu ketimbang si Karin. Ya elah, udahlah biarin aja gitu, ntar juga nyesel si aki-aki. Keesokan harinya, aduh. Gue menang nih. JP lagi bro. Teman Pandu yang udah menang, sementara Pandu malah gagal JP karena admin judol mungkin musuhan dengan Pandu. Alhasil kini ia kembali datang menemui ayangnya untuk mengambil perhiasannya agar bisa digade meskipun ujung-ujungnya kagak dikasih. Bentukan member judol yang mengira bentar lagi akan JP, bingung nyari uang di mana pakai depo anjing. Tak berselang lama, nah ini nih gua bagong. Buset, itu motor temen Karin gimana ceritanya bisa naik ke lapangan futsal anjing? Karena uangnya habis, kini Pandu semakin nekat mengambil ponsel seorang NPC dan kabur dari TKP meskipun Karin berhasil menciduknya. Dimana ketika malam hari saat Karin menegur Pandu atas perbuatannya tadi siang, si Michael malah membela Pandu dengan tutur katanya yang seperti ini. Nggak mungkin Pandu nyopet dompet orang. Nggak mungkin adikmu melakukan hal seperti itu. Jangan asal nuduh ya Rumi ya. Beginilah guys, orang tua emang susah dibilangin. Entar kalau udah kejadian, nah baru cuman bisa pelangap longo. Kayak user tank yang lihat junglernya lagi diganggu. Nah pada suatu malam saat Pandu datang ngapel ke rumah ayangnya tapi bukan bawa martabak melainkan ingin minjem saldo pakai depo dengan cara yang di luar nalar. Aku tuh cuma mau motor bapak kamu itu dipinjemin ke aku. Dengan kegoblogan tingkat tinggi karena woman era ini nyari yang good looking doang tanpa good rekening, bisa-bisanya yang Pandu malah mau dan minta izin ke bapaknya dengan alasan kalau motor itu akan digadekan pakai biaya pengobatan bapak Pandu yang nyawanya tinggal sisa 1 menit sebelum kembali ke wallpaper lumba-lumba. Sayang, aku punya hadiah buat kamu. Dan hasilnya dikasih dong. Baru kali ini gue ngeliat orang pacaran berani minjem motor buat digadein anjing. Motor bapak calon mertua lagi. Setelah dapat cuan, besoknya si Pandu langsung full depo tapi malah rungkat parah. Begitu juga dengan teman-temannya yang mengalami full rungkat. Dan di tengah kerungkatannya, tiba-tiba para Pak Pol datang untuk menangkap para member judol sementara Pandu berhasil kabur dari TKP meskipun berhasil diciduk oleh Karin dan temannya, di mana saat Karin ingin mengecek kebenaran aplikasi judol di HP milik Pandu. Kok ada aplikasi apa-apa sih? Aplikasinya pun langsung hilang. Ya iyalah mbak, orang-orang tolol itu pada main pakai website bukan install aplikasi, buset dah. Sepulangnya dari markas judol yang udah kegerebek, kini Pandu datang ke seorang yang kaya raya untuk minjam uang 200 juta dan itu pun full akan dipakai depo. Orang gila. Jadi kalau lu minjam 200 juta, balikin ke saya sebanyak 400 juta. Paham? Nah, ini lebih membusetkan lagi anjing. Pegawai koperasi pun ketar-ketir dengan bunganya. Dan tanpa perlu mikir panjang, akhirnya uang itu pun full ditransfer ke rekening Pandu. Wah, iya nih bang. Udah masuk 200 juta. Di sana ada bank. Lah, kenapa nggak pakai pinjaman kurang aja bang? Di sisi lain, Michael pun mulai masuk ke kamar Pandu untuk menyelidiki anaknya apa benar adalah member judi online atau anggota judi offline. Dan saat membuka pintu rahasia yang berada di bawah kasur, bapaknya pun langsung menemukan dompet kosong bekas Pandu beberapa hari yang lalu melakukan permalingan ke seorang NPC. Alhasil saat memberikan ke Karin, anaknya pun bilang kalau ini dompet seorang mama yang waktu ini pernah kecopetan di depan matanya. Anak baik lagi bikin bisnis, mamam tuh bisnis. Tak berselang lama, Pandu pun pulang tapi udah diberikan surprise oleh kakaknya. Ini apa? Dan selain surprise itu, dari luar juga ada 2 preman yang siap membogem Pandu akibat belum lunasin utang 200 juta menjadi 400 juta. Buset dah. Yang tentunya mendengar itu Michael dan Karin seketika bagong. Ini cara lunasinya gimana anjing? Sedangkan Pandu malah memberikan tendangan pembawa Indonesia menuju Piala Dunianya. Anjas. Kemudian kabur dari sana sampai berhasil menghilang dari lane akibat memakai spell sprint.
Nah, 1 minggu pun berlalu, kini Karin mencari Pandu ke markas judolnya meskipun kagak ketemu. Karena ternyata Pandu udah menghilang selama 1 minggu, kagak balik-balik pulang. Wah, curiga gua nyusul kata bejir ke Kamboja. Sementara di tempat nongki bapaknya, 2 ekor preman pun mulai datang untuk mengkomeng acak-adulkan usaha Michael. Tapi saat Karin datang dan mengancam akan memanggil Ladusing, para preman ini pun auto ketar-ketir yang padahal emang yakin mau datang. Acuaks. Karena nggak ketemu Pandu, kini 2 preman datang ke markas perjudolannya hingga berhasil ketemu dengan Pandu meskipun ujung-ujungnya lagi si Pandu malah kabur. Dimana tak berselang lama datanglah Michael ke sana untuk mencari kebenaran tentang Pandu yang suka ngejudol dengan teman-temannya. Pak, emang selama ini Pandu kalau kesini pasti main judi online, Pak. Kesel gua anjing, si bapak malah bela anak begundalnya. Setelah tahu kebenaran tentang anak begundalnya, kini masalah baru pun datang lagi berupa orang tua Ayang Pandu yang datang untuk nagih uang gadean motornya agar motor ember bapak Ayangnya bisa ikutan balap liar. Loh, maaf Pak, saya nggak tahu masalah ini Pak. Namun karena Michael kagak tahu apa-apa dan Pandu kagak ada di rumah, dengan terpaksa bapak Ayang Pandu memutuskan silaturahmi persahabatan mereka sekalian menyuruh bapak Pandu tanggung jawab atas kebegundalan anaknya yang udah melelang motor ember yang pernah jadi juara di sirkuit Sepang. Beberapa hari kemudian, kini bapak Ayang Pandu kembali datang untuk menagih motornya. Tapi karena motornya not found tidak diketahui keberadaannya, terpaksa Michael memberikan uang ganti rugi hasil dari penjualan gerobak racing miliknya, yang ternyata juga pernah menjadi juara kejar-kejaran bareng satu batalion satpol. Nah, malam harinya Karin pun terbangun karena ada suara berisik di ruang tamu hingga berhasil menciduk seorang ayam maling yang udah full download data. Buset dah, punya bapak sinyal masih haples gini. Beruntung si maling berhasil diberikan beberapa baku hantam oleh para warga dan sertifikat rumah Michael berhasil didapatkan lagi meskipun malingnya udah berhasil kabur. Di pagi harinya, Rico pun berhasil menemukan Pandu yang tergelantung di atas pohon seperti sehabis terkena sindra tense. Alhasil Rico langsung membawanya ke rumah sakit untuk mencepukan kelakuan Pandu ke bapak dan kakaknya. Kalian lihat guys, kebelet JP sampai GB dosa berlebihan. Nah, singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Terlihat tangan Pandu masih bergerak sendirian seperti lagi merapal mantra sebuah jutsu agar bisa JP jika depo sekali lagi. Namun berkat bapak dan kakaknya memberikan semangat untuk pensiun menjadi member judol, kini akhirnya Pandu bisa memulai hidup barunya. Bahkan kini ia udah pindah rumah agar dijauhkan dari lingkungan toksik seperti teman-temannya, dan akhirnya film pun tamat. Kau tengok nih para admin judol yang entar lagi akan spam komen di komentar gua. Tobat anjing.